Jadi untuk persiapan sidang hari Kamis, insya Allah saya akan hadir dan akan siap. Itu juga lah gunanya saya preskon hari ini, supaya jangan ada kecurigaan seolah-olah Rasman datang tahu-taunya tidak datang. Tidak ada masalah bagi kami apakah hakimnya masih lanjut atau tidak. Tapi kalau memang ada aturan yang sudah mengatur tentang mutasi, ya turun di situ. Jangan dipaksakan. Kan tidak mungkin juga ada seorang pengacara teriak-teriak minta dijadikan lex spesialis kasus atensi. Seluruh kasus harus diatensi. Kalau sempat gara-gara atensi baru lanjut kasus, berarti yang tidak atensi itu buyar dong, nggak boleh begitu. Ya, jadi jangan jadi kekanak-kanakan. Istri saya bilang sudah tua, kok sakit hati. Memang sudah tua. Saya juga orang tua. Cuma apakah perbuatan kita itu kategori orang tua yang baik atau tidak? Ya udah. Tapi kok perempuan dilawani, ya bodoh kita. Seperti saya melawan si Denis Cariesta, kan saya persoalkan ke hukum aja. Saya juga sebentar lagi sidang urusan si Denis Cariesta. Enggak mau cengok, saya tiap hari. Kalau saya nanti bahas-bahas Denis, lama-lama istri saya curiga, ada apa kamu yang hebat kali bahas Denis. Itu poin tentang persiapan sidang saya di PM Jakarta Utara dengan sidang lanjutan Razman versus Hotman. Ya, saya nggak mau sebut nama tadi. Tengkungal itu siapa ya? Silakan orang menafsir. Yang kedua, teman-teman semua, saya sudah menerima surat penghentian, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas laporan polisi Saudari Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro Jaya, dugaan membuka data pribadi. Untuk suratnya saya tunjukkan. Bentar. Ini suratnya ya. Ada bang, maksud lihat. Cukup ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa telah melakukan gelar perkara terhadap laporan polisi tersebut, dihentikan penyelidikannya dengan alasan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa dikenakan terhadap terlapor karena tempus delicti ialah 20 September 2024 berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Nomor Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku paling lama 2 tahun sejak diundangkan, yaitu artinya berlaku sejak 17 Oktober 2024 dan tidak berlaku surut, sehingga sejak tanggal 2 April 2025 tidak masuk dalam kategori perbuatan pelanggaran hukum. Paham ya maksudnya ya? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan laporan Pak Razman yang lain di Polres Metro Jakarta Selatan, dugaan penganiayaan, dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT. Bagaimana dengan laporan Nikita Mirzani terhadap saya dan istri saya, yang dua-dua ini naik sidik, begitu ya? Dua-dua naik sidik. Nah, untuk persoalan ini, saya dan tim hukum saya, Pak Lecumanan, Saudara Rahmat, Rustina dan lain-lain, kita melakukan komunikasi yang intens. Secara jujur, saya secara pribadi memang agak sedikit menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Kenapa sampai kasus NM ini begitu berlarut-larutnya? Belum juga P21
Kejaksaan Tinggi DKI. Begitu juga dengan Fadel. Fadel juga jawaban dari Polres Metro Jaksel juga kemarin mengatakan bahwa baru 80% dilengkapi. Saya kira ini ke depan perlu dilakukan perbaikan. Jangan buru-buru menahan orang kalau barang buktinya tidak kuat. Kasihan orang yang ditahan, kan gitu Pak. Kasihan. Jadi orang langsung bilang, oh yang penting tahan dulu. Nanti urusan kasus belakangan, jangan sampai keluar cerita ini. Apalagi saya melihat ada laporan balik dari Nikita Mirzani kepada LG Reza Gladys. Nah, apalagi ada informasi katanya ya, Dr. Oki juga akan diperiksa dan diduga juga akan jadi tersangka, katanya. Nah, jadi ini kan saling serang. NM menyerang, Reza Gladys menyerang. Reza Gladys katanya akan dipanggil karena sudah dilaporkan. Nah, yang dari awal saya katakan itu. Jadi untuk membuka keruatan skincare ini, dalam hal ini dua orang yang berseteru ini, Reza Gladys dengan NM, membawa nama-nama lain, ya harus memang diproses secara utuh. Tapi jangan lupa, siapa yang melakukan laporan pertama sehingga dia menjadi tersangka dan ditahan, itulah duluan diproses, menyusul Reza Gladys dan lain-lain. Jangan saling tunggu. Kalau saling tunggu, nanti kasusnya menjadi lama untuk selesai. Dan ini akan menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan institusi Polri, Metro Jaksel dengan Polda Metro Jaya Jakarta. Jadi untuk kasus ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya prihatin. Saya ingin Polda Metro memberikan kepastian lewat Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus yang menimpa Nikita Mirzani yang telah ditahan kalau saya tidak salah 2 bulanan. Sedangkan Fadel Al-Fajar Bajide itu juga sudah ditahan sudah mendekati 3 bulan. Nah, bayangkan kalau seandainya kemarin dua-dua masih dikasih lebaran di luar, masuk mereka setelah lebaran kan masih agak lebih nyaman sedikit. Itu juga akan tuntas kok. Jadi saya harapkan agar Kapolres Jakarta Selatan untuk mengatensi semua kasus agar bisa berjalan dengan normal. Jadi intinya laporan Nikita Mirzani terhadap saya, dugaan membuka data pribadi sudah dihentikan.